siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya nih Bu Suzana. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sekali Bu. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan sesi coaching. Dan untuk saat ini, eh, Pak Budi sebagai coach, kemudian Ibu Okta sebagai coachnya ya. Iya Iya, Bu, Ibu. benar sekali. Baiklah, eh, Bapak Ibu, sebelum kegiatan coaching dilaksanakan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal sebagai observer. Di sini saya akan menilai dan melihat dari kegiatan coaching yang akan dilakukan berdasarkan rubrik penilaian, yaitu diantaranya apakah pada saat coach membersamai Uji itu sudah menerapkan alur Tirta dengan baik dan benar, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Uji, serta ada tiga aspek hal penting yang harus dilakukan seorang coach, yaitu memperhatikan kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah, Pak Budi, sebelum dilakukan proses observasi, izinkan saya bertanya mengenai beberapa hal kepada Bapak. Boleh ya, Pak? Baik, Ibu, silahkan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Sesi yang ingin saya kembangkan yaitu kesadaran penuh mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Guji. Baiklah, jadi yang akan Bapak kembangkan yaitu mengenai kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baiklah Pak, yang kedua, dari ketiga kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, apakah kompetensi spesifik yang ingin Bapak Budi kembangkan? Baiklah, Ibu. Untuk yang lebih spesifik, yang ingin lebih saya kembangkan adalah sebagai pendengar aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap Guji. Oke, selanjutnya kira-kira indikator apa yang ingin Pak Budi capai dalam kegiatan coaching pada hari ini? Untuk indikator sendiri, yang ingin saya capai adalah Guji dapat menentukan sendiri solusi dan permasalahan yang dihadapinya, Bu. Itu mungkin Oke, indikator yang jadi ingin saya capai. ya, indikator yang akan Bapak capai adalah supaya Guci dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baiklah, Pak Budi, terima kasih. Nanti setelah kegiatan kucing selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Silakan selanjutnya eh, Bapak Ibu melakukan proses kucing. Ya, silakan Pak dimulai kucingnya. Baiklah, Ibu, Okta, siapkah untuk kita berlatih kucing hari ini? Iya siap Pak, Insya Allah. Selamat siang Bapak, apakah Pak Budi punya waktu luang ya siang ini? Selamat siang, Ibu. Ada. Begini Pak, saya itu bolehlah Pak ya cerita-cerita sedikit tentang permasalahan ya yang saya alami di sekolah. Apakah Bapak bersedia membantu saya? Dengan senang hati, Ibu Okta. Kira-kira apa yang bisa saya Hmm, bantu untuk Ibu Okta? Begini Pak ya,
Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi loh Pak dari masalah yang saya hadapi ini gitu. Salah apa ya, Bu? Bisa Ibu ceritakan masalahnya agar saya bisa membantu Ibu untuk mendapatkan solusinya? Begini Pak ya, ini terkait rekan guru yang ada di sekolah saya. Saya perhatikan nih Pak ya, dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam proses penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan di kelas. Saya lihat itu metode yang sering rekan guru-guru itu gunakan itu metode konvensional, metode lama, ceramah lagi begitu. Padahal kan perkembangan zaman sekarang itu sudah semakin maju Pak ya dan canggih. Teknologi juga semakin berkembang pesat, terutama saat kita mengalami pandemi COVID kemarin kan, kita lebih banyak proses pembelajaran secara daring. Jadi teknologi yang mendukung proses pembelajaran itu sudah banyak sekarang. Tapi yang saya anehkan itu Pak ya, guru-guru di sekolah saya itu terkesan tidak mau berubah dan hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga Hmm. saya tanyakan dengan murid-murid itu, mereka itu tampak lesu belajar. Nggak semangat Bu, gurunya nyampein dengan ceramah terus, tidak ada hal-hal baru yang bisa membuat kami semangat saat belajar kan. Hmm. Saat kita mendengar hal tersebut dari murid kan kita sebagai guru perasaannya itu agak gimana gitu. Nah, jadi Hmm. eh, saya tuh inginnya mm, pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu bervariatif sehingga murid-murid itu tidak bosan dan tidak menggunakan metode ataupun model ceramah lagi seperti itu, Pak. Kalau saya garis bawahi ya, kemasalahan dari Ibu Okta ini adalah pembelajaran dari rekan guru ini kurang bervariatif ya Bu ya. Iya, Pak, kurang bervariatif sekali. Hmm. Baik itu penggunaan media, metode, maupun model pembelajaran yang digunakan oleh rekan-rekan guru itu masih cara yang lama, konvensional gitu. Baiklah Ibu, kira-kira dari percakapan ini apa sih yang ingin Ibu Okta dapatkan? Saya berharap ini Pak ya, dari apa yang sudah kita obrolkan ini, saya ingin adanya perubahan di sekolah saya, terutama dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan oleh rekan guru di kelas. Jadi ada perubahan signifikan dari metode yang digunakan secara konvensional dengan menggunakan berbagai macam, baik itu bisa berupa media ajar, model maupun Hmm. metode yang dilakukan saat penyampaian materi di kelas. Jadi yang ingin Ibu Okta harapkan adalah adanya perubahan dalam menyampaikan materi oleh rekan guru yang ada di sekolah Bu ya. Kira-kira nih, Iya, Pak. perubahan apa yang ingin Ibu Okta lihat secara langsung pada rekan guru yang ada di sekolah, Bu? Yang saya ingin lihat secara langsung itu perubahan Pak ya, seperti penggunaan media ataupun model pembelajaran yang bervariatif oleh rekan guru, sehingga Hmm. murid tidak bosan saat belajar dan lebih aktif, terutama dalam proses pembelajaran. Misalnya Pak ya, penggunaan berbagai macam aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti yang sedang marak digunakan saat ini Pak ya, adanya Quizizz ataupun Wordwall. Terus ada berbagai macam media yang bisa kita gunakan. Ya, paling tidaknya guru-guru di rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya itu membuat slide lah, slide PowerPoint. Itu saja sebenarnya sudah menarik. Ditambahkan dengan animasi-animasi bergerak itu sudah sangat menarik untuk usia-usia anak didik di usia SMP seperti itu. Jadi tidak mengandalkan ceramah lagi begitu. Ya, ya, baiklah Ibu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif atau model serta metode bisa dikatakan itu merupakan kondisi ideal ya, yang berada Iya, Pak. pada level 10 ya Bu ya. Kira-kira di sekolah Ibu Okta sekarang itu berada pada level berapa Bu? Sepertinya Pak ya, untuk dilihat di kondisi sekarang itu sedang berada di level 5 Pak ya.
Karena di sekolah saya itu sebenarnya banyak guru muda berbakat, Pak ya. Tapi itu lagi, mereka itu kurangnya keinginan atau kemampuan untuk berkembang agar proses penyampaian pembelajaran di kelas itu lebih maksimal. Oke, di level 5 ya Bu ya. Jadi untuk kondisi sekarang ini kira-kira bisa ditingkatkan pada level berapa nih Bu? Agar tidak agar terlihat adanya perubahan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dan bervariatif. Menurut saya, Pak ya, mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 ya, Pak ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi agak sulit, Pak ya. Jadi saya kira dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin untuk dilakukan perubahan secara signifikan dan sesegera mungkin. Baiklah, jadi dari level 5 ke level 7 Ibu ya. Nah, kira-kira Iya, usaha Pak. apa yang akan Ibu Okta lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Ibu? Sebenarnya Pak ya, saya itu masih Hmm, memikirkan ya Pak ya, hmm, rencana apa yang bisa saya lakukan. hmm. Tapi mungkin bisa ya Pak ya, semacam melakukan kegiatan mentoring yang dilakukan atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru yang ada di sekolah secara face to face dan bergantian dengan rekan guru yang lain. Saya merasa itu bisa dilakukan Pak. Baiklah, jadi Ibu akan melakukan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu, adakah strategi yang mungkin pernah Ibu Okta terapkan di sekolah dan rekan guru agar nyaman gitu dengan menyampaikan yang Ibu lakukan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan melakukan konsultasi terlebih dahulu Pak ya dengan kepala sekolah ataupun dengan kurikulum akademik untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau bisa juga berbentuk workshop dengan Hmm. tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi yang ada di kelas agar memaksimalkan penggunaan media, model maupun metode pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Jadi Bu Okta sudah merencanakan mentoring, pendampingan, dan pelatihan ataupun workshop. Ya, jadi dari ketiganya ini kira-kira nih Bu Okta, untuk saat ini lebih nyaman dan cepat realisasinya yang mana ini Bu? Menurut saya sepertinya mentoring Pak ya, karena kalau berbentuk pelatihan ataupun workshop itu perlu persiapan yang matang, waktu yang juga tidak sebentar kita menyiapkan untuk kegiatan tersebut. Kemudian untuk biaya juga itu bisa terjadi kendala. Dan juga kita harus mencari narasumber yang kompeten untuk mengisi kegiatan workshop atau pelatihan tersebut. Jadi untuk saat ini saya rasa lebih nyaman dilakukan oleh saya dan rekan-rekan guru, Pak. Hmm. Nah, kalau begitu Bu Okta, menggunakan mentoring kira-kira Ibu Okta butuh support atau bantuan yang dibutuhkan dari sekolah agar kegiatan yang Ibu lakukan dapat terrealisasi. Tentu ada, Pak ya. Mungkin nanti saya akan minta bantuan dari salah satu rekan guru yang ada di sekolah saya yang ahli di bidang IT. Jadi eh, rekan saya itu bisa memberikan eh, apa namanya itu macam-macam media pembelajaran yang bisa digunakan agar proses pembelajaran itu lebih bervariatif. Karena di sekolah saya itu ada salah satu guru yang memang hebat di bidang IT dan di saat proses pembelajaran yang dilakukan selalu bervariasi. Nanti saya bisa minta bantuan kepada rekan saya tersebut untuk melakukan membantu saya dalam kegiatan mentoring ini. Baik, Bu, jadi Bu Okta akan melakukan mentoring dengan berkolaborasi bersama rekan guru lain yang ada di sekolahan Ibu, gitu Bu ya. Kira-kira nih, Iya, Pak. kapan Ibu akan merealisasikan rencana tersebut, Bu? Secepatnya, Pak. Mungkin minggu depan akan segera saya lakukan dan mencoba berkoordinasi dulu nih dengan rekan yang ada di sekolah saya dan segera melakukan persiapan untuk
segera melakukan kegiatan mentoring ini di sekolah. Jadi minggu depan sudah bisa saya lakukan dan realisasikan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Wow, luar biasa. Oke, Bu Okta. Dari percakapan kita ini apa yang Ibu Okta dapatkan, Bu? Dari percakapan ini, Pak ya, saya mendapat gambaran, Pak ya, untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan Mm-mm. kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru yang ada di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang IT, dapat merealisasikan perubahan yang ada di sekolah. Yaitu tadi kembali dapat meningkatkan dari level 5 tadi ke level 7. Jadi gambarannya itu semakin jelas bahwa nantinya akan terlihat perubahan yang ada di sekolah. Baik, Ibu Okta. Jadi sekarang Ibu Okta sudah mendapatkan gambaran akan perubahan yang ada di sekolah Ibu Okta ya. Oke, saya Iya, tunggu Pak. nanti kabar-kabarnya Bu Okta karena Iya, setelah Pak. melakukan mentoring bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah Ibu ya, serta penggunaan media apa saja yang telah digunakan. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Okta ya. Iya, Pak. Semoga rencana-rencana yang Ibu ingin lakukan berupa mentoring, yang berkolaborasi bersama rekan guru yang ada di sekolah dapat terlaksana dengan lancar Ibu. Amin. Terima kasih banyak, Pak ya. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak ya, atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah cerita saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan dapat bermanfaat dan bisa menjadi suatu perubahan yang signifikan di sekolah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Budi atas waktunya. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Bapak dan rekan guru yang ada di sekolah Bapak serta keluarga Bapak. Sama-sama Ibu, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu juga untuk sharing-sharing bersama saya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu secara langsung. Baik Iya, Bu, Pak. Terima kasih, Pak ya. sama-sama Wassalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, setelah kegiatan coaching tadi, apakah proses coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah sudah Ibu. Baiklah, selamat Pak ya, sudah melakukan coaching dengan baik. Nah, setelah saya melakukan observasi pada kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan, menurut Bapak sebagai coach, hal apa yang sudah Bapak terapkan? Baiklah Ibu, selama coaching, tadi saya sudah menerapkan coaching sesuai alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab uji, guna menggali potensi uji untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya, bagus sekali Pak, luar biasa sekali. Jadi Bapak sudah bisa menerapkan coaching tadi sesuai alur kita, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Puji supaya Puji mampu untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu Okta sebagai Puji hari ini? Alhamdulillah ya Bu ya. Saya lega mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya eh, alami begitu. Luar biasa sekali Bu Okta. Sekali lagi, luar biasa Bapak Ibu. Baiklah, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari observasi yang sudah saya lakukan atas kegiatan coaching yang baru saja dilakukan oleh Bapak Ibu. Yaitu sebagai coach, Pak Budi, saya tadi sudah melihat pada proses coaching memang sudah sesuai dengan alur Tirta. Mulai dari Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi atas permasalahan yang dihadapi oleh Puci, kemudian sudah mengarahkan Puci untuk menemukan rencana aksi atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan setelah
eh, solusi yang didapatkan, kemudian menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching. Kemudian saya juga melihat Pak Budi sudah hadir penuh dan sudah mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Uci, serta juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh Uci. Luar biasa sekali apa yang Bapak lakukan pada proses coaching pada hari ini. Oh iya, untuk terakhir Bapak sebagai coach untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Budi kembangkan? Baiklah Ibu, untuk kedepannya yang ingin saya kembangkan lagi keterampilan sebagai coach, sehingga untuk kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya dapat berjalan lancar dan tentunya lebih baik lagi Ibu. Baiklah, jadi kedepannya Bapak ingin mengembangkan lagi keterampilan-keterampilan sebagai coach, sehingga untuk kedepannya Bapak bisa melakukan coach lebih baik lagi dan lebih lancar. Baiklah Pak Budi, terima Ya kasih Ibu, untuk kegiatan kita hari ini. Saya akhiri saja kegiatan kita sampai di sini. Terima kasih sekali lagi, luar biasa puji kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suzana, Pak Budi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Okta. Ya, Iya, baik Ibu. hari ini Bapak Budi dan Ibu Suzana mau melakukan kucing ya? Ya Bu Benar Okta. sekali Ibu. Nah, Iya. Oke, sebelum melakukan proses kucing, ada sedikit nih yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh ya, Pak Bu ya? boleh Ibu. Nan- Nanti nih saat kucing, antara coach dan kuci akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Apakah nanti kucingnya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Bapak atau Ibu yang menjadi coach ini siapa ya? Yang menjadi coach Saya Ibu Bu. Suzana ya. Nah, Ya. nanti apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti kata kunci yang ingin disampaikan oleh coach kepada kucinya. Dan nanti saya akan mendengarkan respon dan juga jawaban dari Pak Budi selaku kuci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya akan Ibu Suzana sampaikan. Dan jangan lupa juga Ibu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip kucing. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kucing. Begitu. Jadi mungkin Siap, sebelum siap. dilakukan proses observasi, ada sedikit nih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Suzana ya. Pertanyaan pertama Ibu ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching yang akan dilakukan hari ini? Pada kegiatan kucing pada hari ini, kompetensi yang akan saya kembangkan diantaranya adalah kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap kucing. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi Ibu ya. Di antaranya ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu, yang mana nih yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu adalah sebagai pendengar aktif serta
mengajukan pertanyaan berbobot agar nantinya Guci mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Iya, baik Ibu. Yang terakhir Ibu ya pertanyaannya, kira-kira indikator tercapaian dari coaching yang Ibu lakukan nantinya apa ya Ibu? Indikator yang akan saya capai setelah coaching hari ini yaitu supaya kucing itu mendapatkan solusi dari permasalahannya serta kucing mampu memahami langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baiklah Ibu ya. Jadi indikator dari tercapaian yang ingin Ibu Suzana capai yaitu Kuci dapat menemukan sendiri ya solusi dari permasalahan yang sedang dialaminya. Baiklah Ibu, terima kasih ya Ibu Suzana atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu lanjutkan untuk melakukan proses kucing dengan kucingnya Pak Budi. Eh, Nanti setelah selesai proses kucing yang sudah Ibu lakukan, kita akan melanjutkan ngobrol-ngobrol kembali Ibu ya. Oke, Ya, silakan bisa dilanjutkan proses kucingnya dengan Pak Budi. terima kasih dokter. Pak Budi, Selamat siang Ibu Susana. selamat siang Pak. Apakah Ibu punya waktu luang untuk saya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya punya waktu luang. Bagaimana Pak? Sepertinya eh, Bapak kelihatan lesu. Apa ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya mau curhat masalah saya. Apakah Ibu bersedia dan bisa membantu saya Bu? Dengan senang hati Pak, saya bisa membantu Bapak. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini Ibu. Oh, masalahnya apa Pak? Mungkin Bapak bisa menceritakan supaya saya bisa membantu permasalahan Bapak tersebut. Baiklah Bu, saya akan menceritakan sedikit ya Bu. Jadi permasalahan yang saya hadapi hari terakhir saat itu yang menjadi pikiran saya sampai saat ini pengawas datang ke sekolah untuk melakukan supervisi di kelas saya. Nah, pada saat supervisi tersebut, saya mendapatkan teguran dari beliau, Ibu. Bagaimana bisa Pak? Apakah hal ini yang membuat Bapak mendapatkan teguran dari pengawas sekolah pada saat supervisi tersebut? Hal-hal apa? Iya, Ibu. Jika menurut saya masalahnya sebenarnya tidak serius, Ibu. Oh, tidak serius. Tidak serius bagaimana, Pak? Mungkin Bapak bisa katakan ke saya. Iya, Ibu. Pengawas tersebut mengkritik saya tentang proses mengajar saya di kelas, Ibu. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak mengelola kelas dengan baik? Atau karena hal lainnya? Kalau saya boleh tahu, Bapak tidak keberatan untuk bercerita kepada saya. Iya, Bu. Tidak keberatan kok. Pengawas pada saat itu seperti kurang puas atau keberatan ketika saya mengajar. Tidak menggunakan buku teks. Itu sih masalahnya, Bu. Oh, begitu. Lalu, bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber belajar, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan yang terpenting mengacu pada kurikulum. Nah, pada saat saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, saya bertanya ke Bapak dulu, selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi itu, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber belajar dari perpustakaan dan sumber lain dengan mengacu pada kurikulum, mengajak siswa ke perpustakaan, menonton video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan.
Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Itu kan sumber belajar yang utama. Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan sudah mempermudah murid dalam kegiatan belajarnya, Bu. Siswa juga termotivasi serta mengacu terhadap kurikulum yang berlaku yang saya lakukan. Ya, sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, bahwa murid itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, serta gaya belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke situ ya, Bu? Selama ini saya ada murid yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu supaya Bapak menggunakan sumber belajar dari buku teks juga. Saya pikir ada beneran juga ya, Bu ya. Setelah Bapak bercerita, bagaimana sekarang perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Bu ya. Saya menjadi resah dan terus-menerus kepikiran dengan masalah ini, sehingga pekerjaan lain jadi terganggu, Ibu. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena pengawas menyampaikan hal itu kepada kepala sekolah. Saya jadi takut nanti masalah tersebut atau menjadi masalah di kemudian hari buat saya, Bu. Hmm, Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Budi merasa tidak nyaman adalah pada saat supervisi itu. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Ibu. Apa kira-kira saya akan dipanggil oleh kepala sekolah atau tidak ya, Bu ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Ya, Pak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Bapak ke depannya? Untuk kedepannya saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Bu. Lalu apa ada hal lain yang ingin Bapak lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu. Baiklah. Lalu bagaimana proses belajar mengajar Bapak selanjutnya kira-kira? Untuk selanjutnya, setelah ini saya akan menggunakan buku teks untuk sumber belajar utama, walau nanti sumber-sumber belajar yang lain akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan apa yang saya lakukan selama ini, Bu. Iya Pak, baiklah. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide yang disampaikan oleh Bapak. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena sejujurnya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini semua. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, agak khawatir takutnya salah langkah, Ibu. Syukurlah Pak, kalau begitu jika Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan guna menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan dan dari pengawas tentang penggunaan buku teks di dalam kegiatan pembelajaran, Ibu. Baiklah.
Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk menjalankan komitmen tersebut? Baiklah, Ibu. Itu juga masih dalam pikiran saya, Ibu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru atau anggota-anggota sekolah yang lain supaya bisa saling mengingatkan. Itu ada ide yang bagus sekali Pak Budi. Semoga dapat segera terselesaikan serta dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih untuk Ibu Susana atas waktunya sudah mau mendengarkan keluh saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Bu. Semoga nanti kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ke depannya. Ya, amin. Sama-sama Pak Budi. Oh iya, maaf Ibu, kebetulan saya juga hari ini ada jam mengajar di kelas. Jadi mohon undur diri Bu untuk masuk ke ruang kelas. Terima kasih sekali lagi Bu atas waktunya. Ya Pak, sama-sama. Silakan Pak. Sekali lagi terima kasih ya Ibu. Salam sehat, salam bahagia selalu Ibu. Sama-sama Pak. Terima kasih kembali Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut dulu pasukannya mulung. Baiklah, Ibu Suzana sudah melakukan kegiatan kucing ya bersama Pak Budi sebagai kucingnya. Bagaimana nih Bu proses kucing yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah Ibu, proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke, untuk kucing Pak Budi, bagaimana perasaannya setelah dikucing oleh Ibu Suzana? Perasaan saya sangat lega karena mendapatkan solusi serta mendapatkan teman untuk mencurahkan apa yang menjadi pikiran saya selama ini. Terima kasih Pak Budi ya. Nah, untuk Ibu Suzana nih sebagai coach tadi ya, saya ada punya sedikit pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Ibu ya? Ya, kok tidak boleh. Oke. Setelah Ibu melakukan coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching? Dan apakah indikator yang ingin Ibu capai itu sudah tercapai seperti itu, Bu? Jadi pada saat coaching, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Eh, di mana di sana saya sudah menyampaikan, sudah menyampaikan kebutuhan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab kunci supaya menggali eh, permasalahan-permasalahan yang dihadapi kuci, solusinya yang didapatkan oleh kuci itu sendiri. Oke. Yang kedua ini Ibu ya, em, apakah apalagi nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya berdasarkan dari kucing yang sudah Ibu lakukan bersama Pak Budi sebagai kucing yang telah dilakukan tadi. Eh, Setelah uji yang dilakukan bersama dengan Pak Budi, kedepannya saya sebagai coach itu akan mengembangkan keterampilan supaya dalam kegiatan kucing-kucing selanjutnya proses coachingnya akan berjalan lebih baik lagi, lebih lancar lagi, melebihi kegiatan coaching pada hari ini. Oke. Baiklah Ibu ya, saya akan menyampaikan nih hasil observasi yang sudah saya lakukan selama Ibu Suzana melakukan coaching dengan Pak Budi ya. Dari yang sudah saya observasi tadi,
kegiatan kucing yang barusan dilakukan oleh Ibu Suzana dan Pak Budi sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Dari mulai menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta pengambilan keputusan itu sudah sangat sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu Suzana sudah sangat baik dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan berdasarkan kata kunci ya, sehingga Pak Budi selaku kunci dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Suzana dengan mengalir sehingga Pak Budi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami secara mandiri, secara sendiri berdasarkan arahan pertanyaan dari yang Ibu Suzana sampaikan gitu. Baiklah, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Semoga ke depannya apa yang kita harapkan dan targetkan dapat tercapai. Ya, amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kata, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budi dan Bu Suzana. Sama-sama. Ya. Baiklah Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalau tidak salah, kita akan melaksanakan pelatihan kucing Ibu ya. Iya Pak Budi, benar sekali. Untuk saat ini yang menjadi coach Ibu Okta, terus kuncinya Ibu Susana. Benar Ibu? Benar Ya, Pak. ya, Pak. Oke. Baiklah Ibu-Ibu, sebelum kegiatan kucing dilaksanakan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Di sini saya akan menjadi observer atau sebagai fasilitator buat Ibu-Ibu. Di sini saya akan menilai nanti kegiatan Ibu-Ibu pada saat pelaksanaan kucing. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di antaranya, apakah pada saat coach membersamai kucing itu menerapkan alur cerita dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada kunci, serta ada tiga aspek yang perlu dipahami sebagai coach, yaitu memperhatikan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Ibu-Ibu, untuk Ibu Okta bertindak sebagai coach ya, serta Siap Pak Budi. izinkan saya bertanya beberapa hal kepada Ibu. Boleh Bu ya? Boleh Pak, Terima silahkan. kasih. Yang pertama nih Bu, dalam kompetensi ini apa yang ingin Ibu kembangkan? Pada kompetensi ini yang ingin saya kembangkan untuk Kuci, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada Kuci. Seperti itu, Pak. Baik Ibu, terima kasih. Untuk yang kedua nih Bu, Iya. hal apakah yang ingin Ibu lebih kembangkan di dalam kegiatan kucing saat ini? Yang lebih ingin saya kembangkan Pak ya, secara spesifik itu mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada Kuci sehingga potensi yang dimiliki oleh Kuci dapat benar-benar berkembang sesuai yang diharapkan seperti itu Pak. Biasa, semoga berhasil ya Bu. Yang selanjutnya nih Bu, Iya indikator Pak. apa yang ingin Ibu capai di dalam kegiatan ini? Ketercapaian yang ingin saya capai pada kucing kali ini yaitu saya ingin kucing itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya dan kucing tersebut dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dialaminya seperti itu. Ya, baik Bu. Terima kasih untuk semua jawaban-jawabannya. Nanti setelah kegiatan kucing selesai kita sambung lagi berbincang-bincangnya.
Selanjutnya, apakah bisa langsung dimulai, Ibu-ibu, untuk kegiatan kucingnya? Bisa Pak, bisa. Silakan Ibu untuk memulai kegiatannya. Baik Bapak ya. Hmm. Hmm. Bisa langsung kita mulai Ibu Suzana? Bisa Bu Okta? Oke, kita mulai Ibu ya. Selamat siang Ibu Suzana. Barusan Ibu WA saya ya. Katanya Ibu pengen ketemu dan ada yang ingin diceritakan. Benar Bu ya? Selamat siang juga Bu Okta. Iya Bu, saya ada yang mau diceritakan mengenai masalah yang saya hadapi dan saya berharap Bu Okta bisa untuk membantu saya. Oh, dengan senang hati Ibu ya. Saya bisa mungkin ada yang bisa saya bantu. Sebelum kita bercerita panjang lebar, kira-kira apa yang menjadi tujuan Ibu atau harapan Ibu di akhir percakapan kita hari ini? Yang menjadi harapan saya setelah pembicaraan kita pada hari ini, yaitu saya itu nantinya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, Bu Okta. Oh, gitu ya Ibu ya. Oh, kalau begitu, bisakah Ibu menceritakan tentang permasalahan yang sedang Ibu alami saat ini? Baik, Bu. Begini, Bu. Tadi saya sudah disupervisi oleh kepala sekolah. Tentunya ya, Hmm. Bu, walaupun sebagai guru senior, guru junior, yang pada saat supervisi pasti masih ada rasa kekhawatiran, rasa risau, rasa galau, walaupun sebenarnya persiapan-persiapan untuk supervisi itu sudah dilakukan, baik berupa RPP, kemudian LKPD, maupun media pembelajaran yang akan digunakan. Namun, dalam menjalaninya pasti ada saja hal yang terkadang membuat sesuatu yang tidak sesuai seperti yang direncanakan. Sebenarnya saya merasa sangat senang ketika proses supervisi berlangsung, anak-anak itu sudah sangat aktif dan semangat dalam proses pembelajaran. Kemudian materi yang saya berikan juga sudah tercapai dengan baik. Namun, dari beberapa hal yang menyenangkan tersebut, ada beberapa hal yang membuat hati saya terganggu dan risau, sehingga eh, mengenai kekurangan-kekurangan itu pada saat supervisi masih mengganjal di hati saya. Oh, begitu Ibu ya. Jadi Ibu itu menyampaikan ya secara umum bahwa pembelajaran yang sudah Ibu Suzana lakukan itu eh, cukup menyenangkan ya. Dan juga anak-anak yang berada di dalam kelas saat proses pembelajaran sudah aktif, semangat, bahkan materi pembelajaran yang Ibu sampaikan itu sudah tercapai ya Ibu ya dengan baik. Tapi di sisi lain mungkin Ibu ada yang mengganggu dari hasil supervisi itu. Bisakah Ibu ceritakan apakah kerisauan yang menjadi kerisauan Ibu setelah supervisi dilakukan itu Ibu? Ya, Bu. Tadi pada waktu supervisi, saya itu lupa untuk menyampaikan rancangan penilaian pembelajaran kepada murid mengenai nilai-nilai apa saja yang bisa didapatkan oleh anak-anak selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian pada saat diskusi juga seharusnya saya sebagai guru itu berkeliling ke setiap kelompok untuk melakukan penilaian kepada anak-anak, kegiatan-kegiatan apa yang anak-anak lakukan selama berdiskusi, mana anak yang aktif,
ataupun tidak, kemudian anak-anak yang menggunakan bahasa-bahasa yang baik pada saat proses diskusi, ataupun anak-anak yang saling mendengarkan pendapat teman-temannya. Oh, Ya, baik, Ibu ya. Jadi menurut Ibu, apakah penyampaian rancangan penilaian dan proses pengamatan anak-anak selama melakukan pembelajaran, terutama diskusi yang telah Ibu lakukan di kelas tadi, itu penting untuk dilakukan? iya Bu Okta. Menurut saya hal tersebut dengan memberitahukan eh, rancangan penilaian pada awal pembelajaran itu kepada anak-anak sangat penting itu dilakukan. Karena kalau kita tidak menyampaikan rancangan penilaian tersebut, maka anak-anak akan dirugikan. Karena dengan mengetahui rancangan penilaian tersebut, anak-anak akan bersikap dan melakukan tugas-tugas serta diskusi tersebut sesuai dengan rancangan penilaian yang diberikan. Kemudian proses pengamatan selama diskusi juga sangat penting itu dilakukan karena dari diskusi tersebut itulah kita bisa melihat sikap dan perilaku anak serta kemampuan berpikir anak selama proses diskusi berlangsung. Iya, benar sekali, Bu ya. Saya setuju dengan Ibu Suzana ya. Untuk penilaian tersebut perlu disampaikan di awal karena betapa pentingnya menyampaikan perencanaan itu di awal pembelajaran. Nah, menurut Ibu nih, apa yang menyebabkan hambatan tersebut sehingga Ibu lupa menyampaikan rancangan penilaian di awal tadi, serta Ibu tidak melakukan keliling kelas saat anak melakukan kegiatan diskusi kelompok. Kira-kira apa yang hambatan Ibu sehingga Ibu lupa untuk menyampaikan rancangan penilaian tersebut? Sebenarnya lebih kepada grogi Bu ya, karena sesungguhnya ketika kita disupervisi oleh kepala sekolah, walaupun kita sudah menyiapkan dari malam tadi, mulai dari RPP-nya, LKPD-nya, maupun media pembelajarannya, namun eh, ketika pelaksanaan supervisi berlangsung, rasa grogi itu timbul dan muncul melekat pada diri saya. Oke, begitu Ibu ya. Kira-kira ya Ibu ya, dari hambatan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah Ibu sudah terpikirkan solusi apa yang akan Ibu lakukan dari hambatan itu tadi, baik itu untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi Ibu tidak lupa lagi begitu untuk menyampaikan rancangan penelitian di awal proses pembelajaran. Ya Bu, sepertinya eh, solusinya mulai terpikirkan oleh saya. Menurut Ibu nih ya, kira-kira apa yang Ibu harus lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Eh, yang pertama, mungkin saya harus memiliki kesiapan penuh pada saat mengajar. Saya harus meninggalkan semua perasaan grogi yang timbul pada diri saya, kemudian rasa khawatir, kemudian pikiran-pikiran lain yang mengganggu saya, sehingga saya benar-benar fokus saat proses pembelajaran berlangsung. Lalu apa ada hal lain ya yang Ibu semestinya Ibu lakukan dari kegiatan itu? Iya, Bu. Sebelum dilaksanakannya supervisi, seharusnya saya itu benar-benar harus mengingat dan mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan selama proses pembelajaran sesuai dengan tahapan yang sudah saya rancang di RPP agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah saya buat sebelumnya.
dari solusi-solusi yang sudah Ibu Suzana sampaikan, tentunya ya ada rencana-rencana nih yang akan Ibu lakukan ke depannya. Bisa Ibu beritahu ya, apa saja rencana-rencana yang sudah Ibu rencanakan untuk ke depannya? Ya, Bu. Setelah ini, rencananya saya akan benar-benar fokus dan hadir dengan penuh dalam setiap proses pembelajaran, sehingga dapat membuang seluruh rasa grogi dan kekhawatiran yang masih menyelimuti hati saya ketika akan diadakan supervisi berikutnya. Kemudian pada saat awal pembelajaran, saya harus selalu mengingat dan menyampaikan rancangan penilaian pada peserta didik sehingga anak-anak bisa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan lebih aktif dalam melakukan diskusi karena mereka sudah punya gambaran mengenai hal-hal apa saja yang akan menjadi penilaian bagi mereka sehingga tidak merugikan anak-anak. Baik, Ibu Suzana ya. Apa yang sudah Ibu sampaikan itu sudah sangat baik sekali ya, Ibu ya, menurut saya. Seperti itu. Syukurlah Bu Okta. Sekarang saya sudah merasa lebih lega, sudah berbincang-bincang dengan Ibu. Nah, syukurlah Bu ya kalau begitu Ibu juga sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, apakah ada hal lain nih atau orang yang kira-kira bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi? Saya pikir karena hal ini murni atas kesalahan yang saya lakukan sendiri, sepertinya saya sendirilah yang harus memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan rencana sesuai seperti apa yang saya buat. Kemudian mungkin saya akan mencoba berbagi pengalaman dengan rekan-rekan guru yang lain agar tidak mengalami hal yang sama seperti yang sudah terjadi pada saat proses supervisi yang sudah saya lakukan. Baik, Ibu ya, luar biasa sekali ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi dengan lancar dan baik. Dan setelah ini semoga Ibu Suzana tidak merasa risau lagi, Ibu ya, mengenai permasalahan yang sedang Ibu alami ini begitu. Terima kasih banyak Bu Okta atas waktunya sudah mau mendengarkan cerita dan permasalahan saya. Sekarang saya sudah sangat merasa lega dan tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal hati saya. Iya, amin, Bu ya, sama-sama ya Bu Suzana. Semoga setelah ini kita masih bisa bertemu, Bu ya, secara langsung ya kalau bisa. Jadi kita bisa berbincang-bincang nih tentang mengenai apa yang sudah Ibu lakukan ke depannya. Dan saya juga sangat tahu bagaimana realisasi dari rencana yang sudah Ibu buat ini, begitu. Ya, Bu Okta, sekali lagi terima kasih banyak karena sudah bersedia membersamai saya untuk berbincang-bincang pada hari ini. Iya, sama-sama Ibu ya, sudah mau berbincang dengan saya. Sekali lagi terima kasih Bu Suzana. Sama Bu Okta. Kita akhiri ya Bu ya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, penampilan yang sangat luar biasa, saling menjiwai, saling memberi masukan satu sama lain bisa memecahkan solusi. Penampilan yang sangat luar biasa. Baiklah Ibu, setelah kegiatan tadi, izinkan saya menyampaikan sedikit beberapa pertanyaan ya Ibu. Iya, iya silakan Pak Budi. Setelah kegiatan kucing, menurut Ibu, ya, sebagai coach, hal apa saja yang sudah Ibu lakukan?
Saya sudah dengan maksimal Pak ya Hmm. untuk menggali potensi Kuci. Jadi saya sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan saya juga sudah mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan, permasalahan yang sudah dialami oleh Kuci. Seperti itu. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali yang sudah Ibu lakukan. Selanjutnya bagaimana perasaan Ibu sebagai Guci? Ibu Susana, perasaannya bagaimana Bu? Saya sangat bahagia, Pak. Sangat lega sekali karena saya sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Baiklah Ibu, penampilan yang sangat luar biasa. Baiklah, selanjutnya izin saya untuk menyampaikan hasil dari observasi yang sudah saya lakukan atas kegiatan kucing yang barusan usai tadi. Di antaranya sebagai coach, saya melihat sudah menggunakan alur tirta yang sesuai, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan pengambilan keputusan, serta sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh coach. Sekali lagi, luar biasa bagi ibu-ibu untuk pelatihan kucingnya saat ini. Baiklah, yang terakhir, ini sebagai coach, rencana ke depannya apa yang ingin dikembangkan di sini coachnya tadi Ibu Okta ya. Nah, rencana apa Ibu ke Iya, Pak. depannya yang ingin dikembangkan? Rencana saya ingin lebih mengembangkan keterampilan saya sebagai seorang coach. Jadi saya ingin menerapkan kucing ini di sekolah. Jadi lebih banyak kucing-kucing yang bisa terbantu dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Dan juga bagi saya pribadi dapat meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan kucing ini dan terutama khususnya sebagai coach menjadi lebih baik lagi. Nah, Ibu luar biasa. Baiklah Ibu Okta, Ibu Susana. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Semoga ke depan harapannya semua bisa tercapai, bisa lebih baik lagi dan bisa diterapkan di tempat tugas masing-masing. Akhir kata, saya akhiri. Semoga di kedepan juga kita bisa bertemu lagi, berbincang-bincang, saling berbagi pengetahuan. Sekali lagi Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.